Yo halo semuanya, balik lagi sama kita, Halo Anime. Hari ini saya ingin merangkum alur anime Azur Lane. Anime dengan surganya waifu yang bertemakan kapal-kapalan. Dengan nuansa peperangan ala-ala militer yang saling memperebutkan wilayah lautan. Dan setiap kapal biasanya mempunyai peranan penting masing-masing. Seperti kapal penjelajah, penjaga perbatasan, dan kapal penyerang yang lainnya. Sepanjang cerita berjalan, Anda akan dimanjakan dengan karakter-karakter kawaii yang pastinya masih pink dan wangi. Sebelum lanjut, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe-nya, dan juga nyalakan loncengnya agar saya lebih semangat lagi. Dan jika ada kesalahan dalam merangkum cerita mohon dimaafkan. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Pada masa penjajahan, manusia saling menaklukkan lautan, namun suatu hari muncullah sesuatu dari dunia luar yang mempunyai teknologi sangat maju. Mereka adalah Siren. Berkat teknologinya itu, Siren pun dengan mudahnya mengusir seluruh umat manusia dari lautan. Demi mengatasi hal itu, umat manusia pun mendirikan organisasi aliansi global yang bernama Azur Lane yang terbagi menjadi 4 kubu. Ia adalah Royal Navy, Eagle Union, Iron Blood, dan Sakura Empire. Setelah berjuang dengan susah payah, manusia akhirnya kembali merebut lautan dan mulai menerapkan penjagaan armada di beberapa wilayah lautan. Namun setelah berjalannya waktu, Azur Lane terbagi menjadi 2 faksi. Faksi pertama ia adalah Eagle Union dan Royal Navy. Faksi yang kedua adalah Iron Blood dan Sakura Empire yang telah keluar dari Azur Lane lalu mendirikan faksi baru yang bernama Red Axis yang mempunyai tujuan ingin memanfaatkan teknologinya Siren lalu menghancurkan Siren dari dalam menggunakan teknologinya sendiri. Perlu diketahui, mereka semua adalah kapal perang yang diciptakan berwujud manusia menggunakan sisa-sisa teknologi Siren saat pertempuran besar di masa lalu. Benda itu bernama kubus mental hitam yang mengandung zat misterius dan ia bisa menyerap data seseorang. Dan berkat benda itu jugalah Iron Blood dan Sakura Empire berselisih dengan Azur Lane. Pada hari itu, Azur Lane baru menyelesaikan pangkalan barunya. Di tempat yang sama, Sakura Empire mengirimkan seorang mata-mata untuk menyelinap, ia bernama Ayanami. Di pangkalan tersebut terlihat 3 orang bocil sedang bersama. Ia adalah Javelin, Unicorn, dan Lavi. Saat mengejar hewan peliharaan unicorn, mereka bertemu dengan Ayanami. Sejak saat itulah ia menganggap bahwa Ayanami juga adalah temannya. Tidak lama, Sakura Empire pun menyerang dengan seluruh kekuatan tempurnya. Divisi pertama yang dipimpin oleh Akagi dan Kaga. Pasukan Azur Lane pun terdesak dan Unicorn hampir saja dalam bahaya. Namun tidak lama muncullah kapal induk terkuat dari Eagle Union lalu menyelamatkannya. Ia adalah Enterprise yang memiliki julukan Grey Ghost, sosok yang sangat kuat dan membuat siapapun ingin bertarung melawannya. Di sini adiknya Akagi yaitu Kaga merasa dipermalukan oleh batasan kekuatan di antara mereka. Setelah bertarung cukup lama, singkat cerita ia berhasil memukul mundur Sakura Empire. Semenjak kejadian itu juga Unicorn dan teman-temannya pun mengetahui bahwa Ayanami berada di pihak musuh mereka. Enterprise adalah seseorang yang menghabiskan seluruh hidupnya berada di pertempuran. Kesedihan dan kehilangan telah ia rasakan. Dan baginya laut bukanlah sesuatu yang indah, melainkan sebuah tragedi. Walaupun dirinya dikenal sebagai sosok yang sangat kuat, namun kondisinya kini melemah. Maka dari itulah ia mendapat banyak kerusakan pada pertempuran kemarin. Sang ratu lalu mulai memperhatikan kondisinya Enterprise yang seperti telah kehilangan semangat perangnya. Namun Azur Lane masih membutuhkan kekuatannya. Belpes, bawahannya ratu pun diperintahkan untuk mendekati Enterprise dan memahami karakternya. Pada malam hari itu sedang terjadi badai besar. Di saat yang sama mereka mendapatkan sinyal darurat. Mau tidak mau Azur Lane pun menyusul ke tempat sinyal darurat itu berada. Di sini Belpes ikut bersama mereka. Ternyata yang mengirim sinyal tersebut adalah kapal penjelajah dari Eastern Radiance. Ia bernama Ping Hai dan Ning Hai yang telah diserang oleh Siren. Kedua adik kakak itu mengingatkan Enterprise dengan kakaknya di masa lalu yang saling melindungi satu sama lain. Namun Enterprise juga mempunyai adik yang bernama Hornet. Berkat kehadiran pasukan Azur Lane yang dibantu Belpes bawahannya sang ratu,
Hai bersaudara pun berhasil mereka selamatkan. Dan sedikit demi sedikit Belpas pun mulai memahami sifatnya Enterprise. Scene berpindah, Sakura Empire pun telah kembali ke kediaman mereka. Di tempat yang sama, dua pelayan ratu diperintahkan untuk menyusup ke kediamannya Sakura Empire. Kubus mental hitam yang Akagi bawa ternyata untuk menjalankan proyek rahasia yang mereka namai Proyek Orochi, yaitu menciptakan wujud kakaknya yang telah meninggal, yaitu Amagi, sekaligus menciptakan kapal terkuat yang bisa menaklukkan samudra. Dan ternyata benda itu ia dapatkan dari Seren dengan secara diam-diam bekerja sama dengannya. Terlihat anggota Sakura Empire bernama Akashi tidak sengaja melihat aktivitas mereka, lalu ia pun hendak dibunuh, namun anggota Azur Lane datang menyelamatkannya. Singkat cerita, mereka pun berhasil mencuri kubus mental hitam dan melarikan diri bersama hingga terpojok ke sebuah pulau. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu bantuan dari markas, karena Red Axis telah berpatroli dari laut maupun udara. Tidak lama pasukan Azur Lane pun datang menerobos masuk, yang telah dihadang oleh pasukan Sakura Empire. Di sini untuk yang kedua kalinya, Javale dan Luffy bertemu dengan Ayanami. Walaupun Ayanami berusaha menyerang, mereka tidak berniat sama sekali melawan. Karena ia mengetahui sebenarnya Ayanami sangat membenci peperangan. Ia menjalankan tugasnya hanya karena ingin melindungi teman-temannya. Singkat cerita, pertempuran itu pun berakhir setelah kemunculan Etherfresh yang membuat musuh lebih memilih untuk mundur. Azur Lane pun kembali dengan membawa kemenangan dan Akashi pun ikut bersama mereka. Beberapa hari setelahnya, akibat hilangnya kubus mental hitam itu, Akagi pun mendeklarasikan perangnya terhadap Azur Lane. Dibantu dengan armadanya milik Seren, Azur Lane pun bersatu dan menggabungkan armadanya. Dan sepertinya ini akan menjadi perang besar-besaran. Saat armada lawan dan Azur Lane berhadapan, tiba-tiba muncul kilatan cahaya, lalu mereka semua pun berpindah ke dimensi lain. Yang sepertinya ini adalah ulahnya Akagi yang bekerja sama dengan Siren. Di sini Enterprise bertarung melawan Kaga, sedangkan Belpas melawan Akagi. Tidak membutuhkan waktu lama, Enterprise berhasil dilumpuhkan oleh Kaga. Enterprise hampir kehilangan kesadarannya, lalu ia diingatkan oleh ingatan masa lalunya yang membuat kekuatannya bangkit. Lalu dengan mudahnya ia mengalahkan Kaga dan juga Akagi. Di saat Akagi tumbang, ia melihat sosok Amagi dari dunia lain. Namun ketika ia hendak menghampiri, Amagi malah memperlihatkan wajah kosongnya, seakan ia membenci perbuatannya Akagi. Lalu mereka pun telah kembali ke dunia asal. Akibat peperangan besar itu, seketika iklim di sekitar mereka menjadi berubah. Javale dan Luffy menemukan Ayanami yang sedang terpisah dari temannya. Namun mereka menganggap bahwa Ayanami adalah teman. Ayanami merasa heran karena tugas kapal perang adalah melawan musuh. Tidak lama temannya Ayanami pun datang dan membawanya pergi. Sakura Empire pun terpaksa harus menarik mundur armadanya karena pemimpin mereka yaitu Akagi telah menghilang. Begitu juga dengan Enterprise yang tidak diketahui di manakah keberadaannya. Dan ternyata Akagi dibawa oleh Seren dan Enterprise muncul namun dengan keadaan tidak sadarkan diri. Di samping itu Seren bermunculan dan menyerang mereka semua. Dalam situasi tersebut, Ayanami terjatuh ke dalam dunia lain. Melihat hal itu, Javale dan Luffy menyelamatkannya. Lalu Ayanami pun dibawa Azur Lane dan dirawat di tempat mereka. Setelah ketiadaannya Akagi, Seren lalu menghasut Kaga untuk menjalankan proyek Orochi dan mewujudkan impiannya Akagi dalam menciptakan sosok Amagi dan kapal terkuat. Lalu Kaga pun menyetujuinya, walaupun keputusannya itu bertentangan dan dianggap pengkhianat oleh Sakura Empire karena telah bekerja sama dengan Seren secara terang-terangan. Untuk menjalankan proyek itu, mereka masih membutuhkan satu kubus mental hitam lagi yang telah dicuri Azur Lane. Lalu tidak lama Seren pun menyerang ke pangkalannya Azur Lane dan mencuri kubus mental hitam tersebut. Lalu mereka pun menjalankan proyek Orochi. Lalu Kaga pun membawa Orochi ke medan pertempuran dan melawan Azur Lane. Setelah sampai, ia bertemu dengan Akagi. Namun dengan cepat ia menyadari bahwa ada yang merasuki tubuh Akagi. Di saat yang sama Amagi pun muncul, namun ternyata dia bukanlah Amagi,
melainkan perwujudan Orochi yang menyerupai seseorang yang dikehendaki. Di sini ingatan masa lalu Kaga pun muncul. Ternyata dulunya Akagi dan Kaga tidak saling akur, namun Amagilah yang menengahi mereka dan mengajarkan agar saling berteman. Perasaan Kaga pun semakin mantap dalam membela Siren. Siren lalu mengeluarkan nuklir terkuatnya yang langsung menuju ke pangkalannya Azurland. Benda itu mengingatkan Enterprise akan masa lalu, yang mana kekuatan benda itu sangatlah kuat dan sanggup meledakkan sebuah pulau. Singkat cerita, Enterprise bisa menghancurkan nuklir tersebut. Di sisi lain, Kaga hampir membunuh Ayanami yang ingin menghalangi jalannya. Namun untung saja ia diselamatkan oleh Zuikaku Sakura Empire. Singkat cerita, Enterprise telah dalam kondisi prima. Dengan mudahnya ia pun menghancurkan Orochi. Di saat yang sama pula, bantuan kesatria meja bundar pun telah datang, yaitu Azurland dan Red Axis beraliansi untuk mengalahkan Siren. Siren merasa terpojok lalu mengakhiri perangnya dan memutuskan untuk mundur. Lalu seketika Akagi pun tersadar. Di sisi lain, kehadiran Amagi pun akan melenyap. Namun sebelum itu ia sempat mengucapkan kalimat yang tidak saya pahami apakah itu. Namun yang pasti Akagi sangat senang mendengarnya. Dengan ini dunia perlautan pun aman sekali lagi, lalu cerita pun berakhir. Jujur saja anime ini bikin kepala pusing karena minimnya penjelasan dan banyak sekali tanda tanya. Konflik yang terlalu berbelit-belit dan tidak jelas. Dan kita disuruh mikir sendiri mereka mau ngapain, yang pada akhirnya saat di ending nanti ya mereka bekerja sama juga dalam mengalahkan Siren yang menjadi musuh terakhir mereka. Dan karakter yang terlalu banyak yang gak mungkin bisa kita ingat satu-satu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.